Tang San menduga bahwa pergantian Poseidon adalah karena kakek buyutnya Tang Chen, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa kebenaran akan seperti ini. Jalan samar Poseidon. Namun, satu hal yang Anda duga salah, bukan bahwa Tang Chen tidak mengerti pikiran saya. Ketika dia datang ke sini, kami bertemu lagi, dan segala sesuatu di masa lalu tidak ada artinya. Sekarang, kita telah hidup di dunia ini selama lebih dari 100 tahun, apalagi yang tidak bisa kita lepaskan? Sayangnya, kedatangannya membawakan kebahagiaan bagi saya, tetapi juga kesedihan yang lebih dalam. Salahkan dia, ini aku terlalu bangga pada awalnya. Aku tidak memberitahunya dengan jelas, bahkan tidak mengisyaratkan perasaannya tentang dia. Semua kesalahan ada di dalam diriku. Emosi Posi di luar kendali. Meskipun dia masih duduk di sana dan tidak bergerak, tubuhnya sedikit gemetar, tangan kanannya memegang tongkat emasnya dengan erat, dan tongkat kerajaan itu bersentuhan dengan tanah. Suara canggung. Pendahulu, kamu. Apa yang terjadi? Di mana lelaki tua Zheng Zhu? Posese memandang Tang San dengan sedikit kekecewaan. Ketahuilah, kamu sangat mirip dengannya ketika dia masih muda, tetapi dia jauh lebih sombong daripada kamu, dan dia tidak sekuat dirimu. Tentu saja, ini juga dengan dirinya sendiri. Dalam hal kekuatan, ketika dia berusia 30-an, dia sudah menjadi generasi orang yang kuat. Di antara rekan-rekannya, tidak ada yang bisa memberikannya kekanan. Justru karena ini Ming tahu bahwa dia memiliki keluarga, tapi aku masih menanggung saya tidak ingin menyukainya. Tang Chen, Anda adalah bintang ajaib dalam hidup saya, bahkan jika itu pada saat-saat terakhir kehidupan, saya masih menolak untuk membiarkan saya pergi. Apa? Setelah mendengarkan kata-kata Posi, Tang San kaget dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri tegak. Melihat ke arah Posai, cahaya di matanya menjadi kehilangan. Suara Posi agak rendah. Ya, Tang Chen, dia sudah pergi, dan dia akan pergi selamanya. Meskipun dia mengerti perasaan saya, dia juga menemukan dia, tetapi apa yang dia biarkan saya lihat adalah dia. Sisi terakhir. Dalam 3 hari, dia hanya memberi saya 3 hari, dan meninggalkan saya. Setelah itu, saya pikir 10 tahun, itu akan menjadi seperti sekarang. Tidak, ini tidak mungkin. Tang San tidak bisa menahan kegembiraan. Pendahulu Poseidon, kakek buyutku, orang tua itu sudah setengah dewa. Bagaimana bisa dia? Jadi bagaimana dia bisa pergi? Kau pasti telah membuat kesalahan, pasti begitu. Meskipun Tang San dan nenek moyangnya yang agung hanya memiliki satu sisi, di dalam hatinya, status Zheng Zhu sangat tinggi. Bahkan sosok seperti ayah penuh rasa hormat ketika dia menyebut Zheng Zhu. Selain itu, ketika dinasti Tang awal Tang Chen mulai menerima warisan Dewa Shura, itu sudah setengah dewa. Kali ini, saya datang ke Pulau Poseidon. Selain warisannya sendiri dewa-dewa laut, dia juga meminta Zheng Zhu untuk keluar dari gunung. Dengan Zheng Zhu memimpin seluruh situasi, ditambah dengan kekuatannya, maka situasi di daratan secara alami tidak dapat dikendalikan. Pada saat ini, mendengarkan kata-kata Poseidon yang memilukan, dia tidak bisa percaya bahwa semua ini benar. Bagaimana kekuatan kematian Zheng Zhu tidak jelas? Posi muncul dan memandang Tang Sanyi. Nak, duduklah. Aku sudah menyuruhmu masuk. Aku ingin menjelaskan ini kepadamu. Ini juga rekening kakek buyutmu. Tang San dengan penuh keraguan, diisi dengan represi dan kembali duduk di tanah, menyaksikan mata Posi penuh dengan hal yang tidak dapat dimengerti. Poseidon dengan samar berkata dengan suaranya yang tenang namun memilukan. Pada awalnya, leluhurmu yang agung dan ribuan pastor pergi setelah mendengarkan kondisi yang aku tinggalkan, dan pulau dewa laut yang pergi bersama. Ribuan aliran seperti aku, dia adalah Tuhan. Penjaga wali, yang menjaga dewa malaikat bersayap 6, tidak akan pernah benar-benar menjadi dewa. Karena itu, ia secara alami memilih untuk menyerah. Namun, kakek buyut Anda tidak, kecuali perasaannya terhadap saya. Ia kesombongan hati membuatnya enggan untuk kembali sebelum dia memenuhi janjinya kepadaku. Setelah semua kesulitan, apa yang dia temukan adalah mimpi buruk di kemudian hari. Dia seharusnya memberitahumu bahwa di ibu kota pembunuhan, saya menemukan warisan Dewa Shura, tetapi di sanalah, kesadarannya hilang, menjadi parasit raja kelelawar berkepala merah, dan menjadi raja pembunuhan di ibu kota pembunuhan. Tang San mengangguk tanpa suara. Meskipun waktunya bersama Zheng Zhu berumur pendek, Zheng Zhu ini menggambarkannya. Tang Chen telah hidup di ibu kota pembunuhan selama bertahun-tahun, meskipun ia akhirnya melepaskan diri dari ikatan dengan bantuan Poseidon Trident dan memulihkan diri.
Namun, tubuhnya sendiri telah benar-benar terkikis, merah darah. Racun Raja Kelelawar berkepala 9 telah menggerogoti tubuhnya. Meskipun ia memiliki energi yang sangat kuat, tubuhnya tidak cukup untuk mendukung keberadaan energi. Lebih baik ketika Raja Pembunuhan lebih baik. Energinya tidak terlalu besar, tetapi dikendalikan oleh Raja Kelelawar Merah berkepala merah darah, dan masih bisa mempertahankan hidup. Namun, setelah ia memulihkan pikirannya, menjadi milik kekuatannya sendiri, dan kekuatan warisan dari bagian Dewa Syura, energi besar segera menyebabkan tubuhnya runtuh. Dia bersikeras untuk datang ke sini dan melihat wajahku. Tang Sanmu menatap Posai dengan suara tertegun, "Boleh aku, leluhurku yang hebat yang membunuh." Cara Poseidon yang pahit, "Anak bodoh, jangan katakan hal bodoh. Bahkan jika dia mati, itu jauh lebih baik daripada menjadi parasit oleh Raja Kelelawar Merah berdarah. Belum lagi, Anda juga membiarkan dia menemukan dirinya kembali. Bahkan jika kakek buyutmu masih sekarat sebelum dia meninggal, ketika Tang Chen datang ke sini, tubuhnya akan runtuh. Aku mencoba untuk tidak membiarkannya memegangnya, dia masih menginginkannya. Ketika Anda kembali, Anda dapat melihat bahwa keturunannya dapat mewarisi para dewa dan memiliki kekuatan Tuhan, tetapi ia tidak dapat menunggu. Energi Syura terlalu sombong. Bagaimana tubuhnya yang patah dapat bertahan?" Setelah Tang Chen datang ke sini, dalam 3 hari terakhir hidupnya, dia terus berbicara kepada saya sepanjang waktu. Sepertinya saya harus mengatakan apa yang saya katakan selama bertahun-tahun tanpa mengatakan apa-apa. Dia banyak bicara, saya mengobrol dengannya, dan tanpa sadar, 3 hari telah berlalu. Tetesan air mata jatuh dari wajah Poseidon, tubuhnya tidak lagi bergetar. Seluruh orang itu duduk seperti demensia. Setiap kali dia ingat kematian Tang Chen, dia tidak bisa bernapas. Apa yang tidak dia katakan adalah bahwa ketika Tang Chen meninggal di tangannya, dia memegang tubuh Tang Chen dan tidak bisa tidur selama 7 hari. Setelah 7 hari, dia menjadi seperti sekarang. "Pendahulu, kamu sedih. Aku tidak menyangka bahwa aku hanya melihat sisi Zhengzhou. Itu sudah merupakan kehidupan abadi." Kesedihan Poseidon tidak mungkin dipalsukan. Baru saja kembali ke sini, aku mendengar kabar buruk, untuk Tang dampak yang ketiga juga sangat besar. Bahkan jika kualitas psikologisnya cukup kuat, itu masih agak tidak dapat diterima. Setelah semua, kematian adalah leluhurnya yang agung. Untuk waktu yang lama, Poseidon mengendalikan untuk menenangkan emosinya, dan kesedihan di wajahnya berangsur-angsur menghilang. Sebaliknya, itu adalah senyum lembut. "Oke, jangan menyebutkan hal-hal yang menyedihkan ini. Orang-orang sudah tua. Itu selalu hukum alam. Kecuali jika ingin menjadi dewa, ada kemungkinan untuk melepaskan diri dari hukum ini. Meskipun leluhur agung Anda menderita banyak kesulitan di ibu kota pembunuhan, dia juga hidup 100 tahun dan juga sangat ekstrim. Kehidupan yang indah. Hidupnya tidak hidup. Segala yang dia tinggalkan pasti akan terkenal di hari-harimu. Penderitaannya juga disebabkan olehku. Dalam kehidupanku berikutnya, aku akan baik-baik saja. Layani dia. Sebelum leluhur agungmu datang, satu-satunya penyesalan adalah kau tidak bisa melihatmu menjadi dewa dan mewarisi dewa-dewa laut. Tang San, jika kau benar-benar menghormatinya, kau harus menyelesaikan permintaan terakhirnya. Juga, sebelum dia mati tinggalkan sesuatu untukmu. Kamu harus mengumpulkannya, bahkan jika kamu menyimpan peringatan." Ketika dia berbicara, pergelangan tangan Poseidon berbalik dan bergerak ke sisi kuil lautan. Tiba-tiba, lampu merah tiba-tiba menyala dan lampu menyala, dan sudah tiba di antara Posi dan Tang. Itu adalah pedang raksasa berdarah dengan panjang lebih dari 2 meter, dinasti Tang yang digunakan untuk melawan Trisula Tang Sanhai dan pedang yang menerbangkannya. Pedang ramping dan dermawan ditutupi dengan garis sihir emas gelap. Pedang berdarah panjang penuh dengan pembunuhan yang sangat sengit, bahkan jika itu adalah pemain kuat tingkat ini, di hadapan pedang sihir ini. Mau tak mau aku mengerutkan kening, jelas itu terpengaruh olehnya. Namun, ketika Tang San melihat pedang itu, ia masih terpana. Tang San sama sekali tidak merasa seperti Posai. Dia tidak merasa bahwa roh membunuh pada pedang memiliki pengaruh pada tubuhnya. Sebaliknya, melihat pedang, hati Tang San segera ada dorongan kuat, dan tangan kirinya terangkat tak terkendali. Pola sihir merah yang sama muncul di antara telapak tangan kertas, napas dingin selalu melintas ke bahu, dan pedang itu tampaknya Tang San membentuk pemahaman diam-diam yang sempurna. Dalam sekejap, keraguan besar yang selalu ada di hati Tang San tiba-tiba menjadi jelas. Dia akhirnya mengerti bahwa geng itu sendiri membunuh Raja Paus Laut dalam dirinya sendiri,
dan kemudian dia memainkan peran penting dalam energi merah darah yang menyerap cincin jiwa Raja Paus Laut Dalam. Itu sedang terjadi. Itu benar, itu adalah hasil dari mutasi di bidang membunuh para dewa, dan fakta bahwa bidang membunuh para dewa telah mencapai puncak dan kemudian bermutasi bukan lagi kekuatan membunuh para dewa, tetapi sama dengan kekuatan para dewa. Terhubung. Ya. Jika ini tidak terjadi, bagaimana energi darah merah yang penuh dengan roh pembunuh dapat bersaing dengan kekuatan dewa laut mereka sendiri untuk jangka waktu tertentu? Jika itu bukan kekuatan Tuhan, bagaimana bisa begitu sulit untuk mengimbangi kekuatan dewa laut? Bagaimana Raja Paus Laut Dalam bisa ditekan sepenuhnya? Dewa Shura. Saya bahkan memiliki beberapa kekuatan Dewa Shura. Ini, apa yang terjadi di sini? Masuk akal, Tang San membuat pilihan yang paling benar. Dia mengangkat tangan kanannya dan meraih tangan kirinya, dia tidak membiarkan tangan kirinya menyentuh pedang. Dalam hati Tang Sansin, telah samar-samar dirasakan bahwa jika dia ingin mengambil pedang pada saat ini, maka kekuatan Dewa Shura, yang telah sepenuhnya ditekan oleh kekuatan Dewa Laut di tubuhnya, dapat diangkat kembali. Saat itu, tubuhku akan menjadi medan perang mereka lagi. Itu bukan lelucon. Terakhir kali saya berada di dasar laut, ada energi dari cincin jiwa Paus Raja Laut Dalam untuk mereka serap, tapi sekarang hilang. Mereka benar-benar bertarung dalam tubuh mereka sendiri. Saya khawatir itu sangat disayangkan. Karena yang disebut keserakahan itu tidak buruk, Tang San tidak akan pernah berani berpikir bahwa ia dapat mewarisi kekuatan dua dewa pada saat yang sama. Itu sama saja dengan para idiot dan mimpi. Mungkin, Dewa Shura lebih kuat dari Dewa Laut yang sekarang dia persiapkan untuk diwariskan. Namun, kekuatan Dewa Shura belum diserap oleh leluhurnya selama bertahun-tahun, dan akhirnya mati karenanya. Dapat dilihat bagaimana kekuatan Shura ini. Sombong. Kekuatan Poseidon relatif ringan, dan proses mewarisi kekuatan ilahi Tang San adalah satu langkah pada suatu waktu. Secara bertahap melewati 8 ujian pertama dari uji 9 laut, dan tes terakhir tersisa. Terlepas dari kerusakan Trident of the Sea God, Tang San akan memilihnya sebagai warisannya sendiri, yang tidak diragukan lagi. Oleh karena itu, ia tidak boleh memberi dirinya kesempatan untuk merehabilitasi tubuhnya. Para leluhur meninggalkan pedang ini adalah niat yang baik, memberikan pilihan kepada dirinya sendiri, atau bahwa pedang yang ditinggalkannya mungkin merupakan kunci warisan Shura. Namun, sekarang aku tidak boleh menyentuh pedang ini. Setidaknya tunggu sampai Anda menyelesaikan warisan dewa-dewa laut. Terlalu berbahaya untuk mewariskan para dewa, dan kemudian memiliki kesempatan untuk mengetahui energi dalam pedang sihir ini. Faktanya, tebakan Tang San setidaknya 70%. Tang Chen meninggalkan pedang ini untuk memperbaiki pedangnya. Ini untuk membiarkan Tang San memilih satu. Ketika dia melihat 3 fase Tang, dia melihat bahwa Tang San sudah dia memiliki bidang membunuh dewa, tetapi Tang Yan, Tang San dan putranya, dan Hulina tidak tahu bahwa bidang membunuh dewa yang mereka miliki sebenarnya adalah ujian pertama Dewa Shura. Hanya mereka yang telah lulus tes pertama ini yang memiliki kemungkinan mewarisi posisi dewa para dewa. Pedang ajaib yang ditinggalkan oleh Tang Chen mewakili fakta bahwa ia telah melewati sebagian besar warisan Dewa Shura. Selama ia memiliki guru jiwa di bidang membunuh dewa, ia memiliki kemungkinan mewarisi Dewa Shura. Warisan Dewa Shura pada dasarnya berbeda dari warisan Poseidon, terutama dalam pilihan pewaris. Pilihan pewaris Poseidon benar-benar unik. Selama seseorang dipilih, ia akan dipupuk secara halus sebanyak mungkin sampai orang yang dipilih memiliki proses yang cukup untuk membangun dan menyelesaikan warisan. Dari titik ini, dari jantung Dewa Laut, dewa para dewa-dewa laut menyelamatkan nyawa Tang San beberapa kali, dan setelah dia datang ke Pulau Dewa Laut, dia langsung memandu uji Dewa Laut 9, dan mengajarinya 3 gaya pertama dari 13 emas bisa dilihat. Warisan Dewa Shura jauh lebih berbahaya. Sebagai dewa pembunuhan, Dewa Shura lebih menuntut pewarisnya sendiri. Bahkan jika tidak ada kekacauan raksasa, tidaklah mudah mewarisi Dewa Shura. Karena itu, ketika Shura memilih pewarisnya sendiri, ia berpegang pada gagasan untuk menyebarkan jaring secara universal dan mengolahnya satu persatu. Selama Anda mendapatkan orang-orang yang membunuh para dewa, mereka semua dipilih, dan pada akhirnya, yang dapat mewarisi para dewa Shura, itu tergantung pada upaya mereka. Tentu saja, ada hal lain yang tidak diketahui Tang San. Sejauh situasi saat ini menyangkut, tidak ada orang lain selain dia yang mampu melewati Shura. Kualitas Dewa Shura lebih tinggi daripada Poseidon, raksasa, dan dewa malaikat. Meskipun generasi sebelumnya Dewa Shura belum ada di dunia ini untuk waktu yang lama, pikiran kirinya tidak membutuhkan pembawa, asalkan seseorang adalah mungkin untuk mengolah ladang penanaman sampai batas tertentu untuk menghasilkan variabilitas dan mengubahnya menjadi kekuatan Shura-O,
dan pemikirannya akan ditemukan. Sebelumnya, Tang Chen terjaga di bawah aksi cahaya Dewa Laut yang dirilis oleh Tang San, dan segera menerima pengakuan Dewa Syura, sehingga ia bisa langsung memasuki tubuh Dewa Iblis Syura. Selama ia menyelesaikan warisan, ia bisa mewarisi Dewa Syura. Dewa ada di tahta. Bagaimanapun, Tang Chen tahun itu telah melewati sebagian besar ujian Dewa Syura. Sangat disayangkan kondisi fisik Tang Chen sendiri tidak memungkinkannya untuk meninggal dunia lagi. Tubuhnya yang rusak tidak tahan dengan dampak energi yang sangat besar dari tubuhnya. Setelah dengan enggan datang ke Pulau Poseidon, ia meninggalkan dunia hanya selama 3 hari. Sebelum kematian, Tang Chen tentu saja tidak mau membiarkan energinya mengalir di antara langit dan bumi. Oleh karena itu, ia memperbaiki kekuatan Dewa Syura yang telah diperolehnya dan memusatkannya ke dalam pedang Syura. Ia percaya bahwa selama ketika Tang San mengangkat pedang, ia memilih untuk mewarisi kemungkinan memperbaiki para dewa. Selain itu, ia juga dengan jelas membimbing bahwa kekuatan Syura lebih kuat daripada Poseidon. Mengapa Tang San bisa menekan Raja Paus Laut Dalam? Itu karena bidang pembunuhan telah berevolusi menjadi peran bidang Syura. Suasana Dewa Syura, bahkan Tuhan akan merasa bergetar, meskipun Raja Paus Laut Dalam adalah sejuta tahun makhluk buas, kekuatannya sangat kuat, tetapi wilayahnya jauh dari perbedaan. Alasan mengapa dikatakan bahwa tidak ada orang lain selain Tang San yang bisa mewariskan kekuatan Dewa Syura, justru karena bidangnya membunuh dewa telah diakui oleh Dewa Syura ketika ia berevolusi menjadi bidang Syura. Tang Chen meninggal, dan Tang San, yang memiliki ladang Syura, menjadi pewaris pertama Dewa Syura. Kecuali jika dia juga mati, kuil Dewa Syura hanya bisa diturunkan olehnya. Tentu saja, Tang San tidak memilih untuk mewarisi Dewa Syura, itu masalah lain. Keberadaan medan membunuh dewa, dalam arti tertentu, seperti cahaya Dewa Laut yang diperoleh oleh Tang San dan afinitas Dewa Laut. Dengan peningkatan kekuatan Tang San, evolusi konstan bidang membunuh dewa sebenarnya setara dengan Tang San. Terus menerima penilaian Dewa Syura. Ketika dia menghadapi Raja Paus Laut dalam berusia jutaan tahun, dia juga menghancurkan 6 cincin jiwa, sehingga medan pembunuhan di Palu Kalajengking terstimulasi oleh kekuatan ledakan yang sangat besar, yang menghasilkan lompatan kualitatif dan evolusi di bidang Syura. Dan Tang San menambahkan cincin jiwa terakhir ke Haotian Hammer, yang merupakan cincin jiwa paus sihir laut dalam, juga membawa energi yang cukup untuk evolusi bidang dewa pembunuh, yaitu proses palu langit berubah dari hitam menjadi merah. Benar-benar menyelesaikan evolusi bidang Syura. Kemudian, energinya diserap, dan kekuatan pembunuhan hegemoni Syura langsung menyerbu tubuh Tang San, mencoba menginvasi semua tulang jiwanya, membenamkan pikirannya sendiri ke dalamnya, dan segera menderita penolakan energi Dewa Laut yang telah bergabung dengan itu, yang menyebabkan pertempuran di tubuh Tang San. Jika energi Poseidon di Tang San bijaksana, saya akan merasa sangat tertekan. Selalu ada yang pertama datang dan datang. Semua orang telah memilih Tang San untuk waktu yang lama. Sangat mudah bagi Anda untuk menjadi orang luar. Meskipun Syura lebih kuat daripada Poseidon, para dewa Poseidon pertama kali berakar di tubuh Tang San, dan ada keberadaan Trisula Poseidon. Kekuasaan Poseidon yang telah mempengaruhi secara halus tahun-tahun ini akhirnya telah di atas angin. Tetapi meskipun demikian, Poseidon pasukan itu hanya bisa menekan kekuatan Syura di lengan kiri Tang San dan tidak bisa dikeluarkan. Ini menunjukkan betapa sombongnya kekuatan Syura. Alasan mengapa itu tetap di lengan kiri Tang terutama karena itu adalah tempat di mana Tang San merilis seni bela diri Palu Kalajengking. Palu-palu sekarang telah menjadi tempat berkumpulnya Dewa Syura di Tang San. Pedang yang ditinggalkan Tang Chen adalah hasil dari akumulasi kekuatan Syura selama bertahun-tahun. Bersama dengan fakta bahwa dia menyuntikkan seluruh energi tubuh sebelum dia mati, dia telah mencapai tingkat artefak dan diakui oleh Syura. Kualitasnya tidak kalah dengan 3 dewi Dewa Laut Tang San, tetapi juga medium pewarisan Syura. Karena itu, jika Tang San benar-benar mengambil pedang, aku takut situasi di tubuhnya akan segera berubah. Adapun hasil akhirnya, tidak ada yang tahu. Bahkan jika kekuatan spiritual Syura sombong, jangan lupa, di sini adalah kuil laut dan pulau Dewa Laut di laut. Tidak diketahui siapa rusa mati, tetapi bisa dibayangkan bahwa Tang San, yang bersaing untuk 2 dewa, tidak akan pernah itu hal yang baik, mungkin itu adalah malapetaka. Kecerdasan Tang San memainkan peran penting di saat-saat genting. Dia tidak pergi ke kekuatan memperbaiki para dewa, tetapi dengan kuat menggenggam tangan kirinya dan bahkan melangkah mundur beberapa langkah untuk membuka dirinya dan pedang Syura. Jarak, godaan yang kuat untuk menanggung pedang sihir Syura, tidak tertipu. Tang San, ada apa denganmu? Posi memandang gerakan aneh Tang dan bertanya. Tang San tersenyum dan berkata, tidak ada, itu adalah hadiah besar bagi Zheng Zhu untuk menyerahkannya kepadaku.
Namun, bagaimanapun, aku masih mewarisi dewa-dewa laut dan mengatakannya lagi. Zhengzhu terlalu banyak meninggalkan energi dalam pedang sihir Shura ini. Dengan sombong, saya akan menerimanya sekarang. Saya khawatir itu akan mempengaruhi warisan Poseidon saya. Posei menatap mata Tang San dalam-dalam dan mengangguk dalam hati. Ini juga bagus. Saya akan membantu Anda menyelesaikan warisan Poseidon sesegera mungkin. Saya juga bisa menyingkirkannya lebih awal. Saat dia berkata, dia melambaikan tangan kanannya dan menarik Shura pedang dan letakkan kembali di sudut kuil laut. Dengan jarak antara Shura dan pedang, daya tariknya yang kuat tiba-tiba melemah. Wajah Tang San juga pulih. Dia ingin menjadi kekuatan tekad. Dia telah mengalami begitu banyak kesulitan dan dia jelas salah satu yang terkuat di dunia. Dia dengan cepat mengubah pikirannya dan berbalik untuk melihat platform terbesar di pusat kuil laut, di mana dia pernah mengeluarkan trident. Poseidon berkata, panggil temanmu untuk masuk. Energi Poseidon terlalu besar. Ketika kamu mewariskan para dewa, akan ada banyak energi yang meluap. Agar tidak menghancurkan tempat ini, ada bantuan dari mereka, tidak hanya kamu bisa melimpah penyerapan energi, sementara juga melindunginya dari kehancuran. Para pendahulu, sebelum permulaan warisan, aku harus memberitahumu sesuatu. Ketika dia berkata, Tang San mengangkat trisula Poseidon di tangannya dan menyerahkannya kepada Posai. Poseidon tertegun. Ketika matanya jatuh pada lubang di bawah bila utama Poseidon trisula, wajahnya tiba-tiba berubah. Apa hati Poseidon? Apa yang terjadi? Setelah melihat Tang Tiga, hati Posi dipenuhi dengan sosok Tang Chen, dan tidak memperhatikan trisula Dewa Laut di tangan Tang San. Pada saat ini, Tang San sendiri menyerahkan trisula Poseidon, dan Posi melihat ini. Ada masalah besar. Cara pahit Tang San, saya salahkan saya tidak bisa melindungi trisula Poseidon. Inilah masalahnya. Sekarang, bagaimana ia dikejar oleh ribuan salju? Bagaimana Poseidon Trident akan pecah pada saat terakhir? Dewa-dewa laut berkata untuk melindunginya dari laut. Mendengarkan kata-kata Tang San, wajah Poseidon menjadi lebih dan lebih jelek. Melihat trisula di depan dewa laut, tidak bisa membantu tetapi bahkan tidak berkedip. Itu saja. Untuk menyelamatkanku, hati Poseidon hancur. Pendahulunya, kau adalah dewa laut, imam besar pulau dewa laut, kau tidak punya cara untuk membentuk kembali hati dewa laut. Jika tidak, bisakah Anda menerima warisan Poseidon? Di mata Poseidon, cahaya menyala dan dia berpikir, tetapi wajahnya selalu jelek. Tentu saja, patah hati Poseidon tidak begitu mudah untuk pulih. Tang San, ingat tes ketujuh Poseidon yang kamu alami di awal, menarik, artefak, dan trisula Poseidon? Tang mengangguk 3 kali dan berkata, tentu saja ingat. Poseidon berkata, Anda harus ingat bahwa ketika Anda pertama kali melihat trisula ini, itu juga tanpa hati Poseidon. Setelah Anda menariknya keluar, jantung Poseidon dicap di dalamnya. Jantung Poseidon awalnya dibawa ke sini oleh Anda. Faktanya, warisan Poseidon terutama di jantung Poseidon. Jantung Poseidon tidak akan berada di Pulau Poseidon, di mana itu. Bahkan Dewa Lautku Imam Besar Pulau itu tidak tahu bahwa hanya ketika bertemu dengan seseorang yang cocok untuk mewarisi dewa-dewa laut, akankah ia bergabung dengannya. Tuntun membimbing orang yang dipilih untuk datang ke sini dan mengalami ujian Poseidon. Dapat menjadi dewa laut. Pentingnya hati dewa laut dapat dibayangkan. Menurut apa yang kamu katakan, pertama-tama, aku dapat menentukan 2 poin. Poin pertama adalah bahwa jantung Poseidon sangat dikenali olehmu, jadi kamu akan menyelamatkan hidupmu jika kamu menghancurkannya sendiri. Tetapi poin lainnya adalah bahwa Poseidon Trident Anda juga kehilangan kerohanian Anda karena patah hati dewa laut. Ini telah membuat Anda kehilangan kemampuan artefak ini. Informasi yang ditinggalkan oleh Poseidon menunjukkan bahwa sebagian besar kemampuan Poseidon asli dilepaskan melalui Trident of the Poseidon. Bisa dibayangkan bahwa dalam proses pewarisan, peran yang dimainkan oleh Poseidon Trisula adalah seberapa besar. Anda dapat memburu Raja Paus Laut Dalam. Penilaian sebelumnya sangat baik. Jika ada Trisula Poseidon lengkap, saya hampir yakin bahwa Anda akan berjalan dengan sangat lancar dalam proses pewarisan. Namun, sekarang tidak ada hati Poseidon, dan hilangnya Trident of Poseidon. Apa yang terjadi dalam proses pewarisan Dewa Poseidon? Saya tidak tahu, Tang Sandao. Apakah ada cara untuk memperbaiki hati Poseidon? Poseidon menghela nafas dan berkata, aku telah memberitahumu bahwa hati Poseidon adalah keberadaan yang tidak bisa aku mengerti. Aku tidak tahu bagaimana itu perlu diperbaiki. Mungkin,
Jika kamu bisa menyelesaikan warisan Poseidon, Poseidon Trident ini akan pemulihan diri. Namun, warisan ini akan menjadi sangat sulit. Anda adalah cicit dari Tang Chen dan anak-anak terbaiknya, dan ini sangat baik. Ketika dia kurang dari 30 tahun, dia telah mencapai ketinggian 99. Terus terang, Tang San, dari sudut pandang pribadi saya, atau dari sudut pandang nenek moyang Anda yang hebat, saya tidak ingin Anda melanjutkan. Anda harus tahu bahwa jika warisan gagal, akhir Anda hanya akan mati. Tang San menghela nafas. Pendahulu, kebaikanmu, aku mengerti. Tapi aku tidak bisa pergi tanpa mewarisi Dewa Laut. Jika tidak ada dewa di dunia ini, aku masih bisa mengatasi kekuatan 99-ku saat ini. Tidak ada yang bisa menjadi dewa. Tapi sekarang, ada malaikat Tuhan. Jika aku tidak bisa menyelesaikan warisan Poseidon, maka tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa bersaing dengannya. Aku tidak pernah bisa melihat seluruh kekaisaran Wuhun. Jika Anda tidak mengizinkan saya untuk menularkan dewa-dewa laut, maka saya mengambil risiko yang lebih besar dan mencoba untuk melewati kuil Shura yang Zhengzhu tinggalkan untuk saya. Tetapi Anda juga tahu bahwa kejutan Zhengzhu tua yang hebat itu luar biasa. Pada akhirnya, saya berakhir di akhir kematian saya. Dan saya sudah memiliki banyak kekuatan Poseidon di tubuh saya. Setelah saya memilih untuk mewarisi Dewa Shura, saya takut bahayanya akan lebih mengerikan. Jadi, para senior meminta Anda untuk menyelesaikannya. Saya berjanji pada Trident Poseidon, tidak peduli apa, saya harus membantunya pulih. Ini adalah pasangan saya, dan saya tidak boleh membiarkannya kehilangan kerohaniannya. Poseidon memandang Tang San. Anda benar-benar sudah memikirkannya. Tanpa bantuan Poseidon Trident, proses pewarisan Anda kemungkinan besar adalah kehidupan 9 kematian. Sama seperti warisan Dewa Malaikat memerlukan jas malaikat sebagai media untuk membantu pewaris. Untuk menyerap kekuatan ilahi Dewa Malaikat, warisan Dewa Laut juga perlu menggunakan energi Dewa Laut Trident untuk memimpin proses pewarisan. Tanpa Trisula Poseidon, Anda tidak akan memiliki penyangga dalam proses pewarisan. Telah mengalami tes yang lebih parah. Tang San mengangguk dalam hati, para pendahulu, Anda tidak harus membujuk saya telah memutuskan, dan melewati Dewa Laut adalah satu-satunya pilihan saya. Saya tidak punya mundur. Poseidon menghela nafas, Tang San, keterikatanmu persis sama dengan leluhur agungmu. Keluarga Tangmu sangat pemarah. Bahkan jika kamu terlihat bijaksana, banyak anak yang introvert juga hal yang sama. Tang San tidak berbicara lagi, tetapi mata yang lebih gigih di matanya telah mengatakan jawaban kepada Posi. Ya, dia tidak punya pilihan. Untuk mengalahkan salju milenium, untuk membalas orang tua, tarian kecil, untuk membiarkan daratan mengakhiri perang sesegera mungkin. Dia harus melakukan ini. Posese melambaikan tangannya, dan dia tampak sedikit lelah. Dia berbalik dan berjalan menuju peron di tengah aula. Panggil temanmu untuk masuk. Tang San mengangguk dalam hati, para pendahulu, tolong jaga kerahasiaan saya juga. Saya tidak ingin pasangan saya mengkhawatirkan saya. Posei mengangguk tanpa suara. Tang San membuka gerbang kuil laut dan pergi ke cahaya. Poseidon Seven Guards, Doro dan Shrek Six sedang menunggu di luar. Melihat Tang San keluar, mata dari tarian kecil dan orang-orang lain menunjukkan mata dari penyelidikan. Tang San memberi mereka sedikit pemenggalan dan berkata, semua orang datang dengan saya. Saya ingin mulai mewarisi. Poseidon Seven Guardian Douros hampir mengubah wajah mereka secara bersamaan. Di antara mereka, para penyihir laut ingin mengatakan sesuatu, tetapi mereka dihentikan oleh Hai Long Douro. Pada saat ini, seluruh pribadi Tang San tenggelam dalam warisan yang akan segera dilaksanakan, dan tidak memperhatikan detail-detail ini. Dia memanggil teman-temannya dan kembali ke kuil lautan. Hai Long Douro memandangi 7 pilar suci lainnya dengan mata yang tajam. 6 orang lainnya perlahan menundukkan kepala. Di bawah kepemimpinan Hai Long Douro, sambil berlutut dengan satu lutut, dia berteriak, orang dewasa Gongzu. Gerbang tebal kuil laut ditutup kembali dengan masuknya 7 monster Shrek. Isolasi segala sesuatu di dalam dan di luar. Penyihir laut tidak bisa lagi menahan kegembiraan di dalam hatinya. Mengapa? Mengapa kita harus mewariskan para dewa? Dia sudah cukup menyedihkan untuk orang dewasa di Posi. Hai Long Douro menghela nafas dan berkata, penyihir laut, jangan bicara omong kosong. Apakah Anda lupa misi kami? Misi kami adalah untuk menunggu generasi baru Poseidon datang. Kita dapat menyaksikan adegan ini dengan mata kita sendiri.
Kita telah membandingkan ketujuh kolom suci di masa lalu. Pertarungan wali jauh lebih kuat. Para penyihir laut merintih. Tapi, dewa para dewa laut yang harus dibayar adalah nyawa orang dewasa Posi.